Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu Bu Ica, dalam pertemuan Ilmu Alam. Dan presentasi ini dibuat oleh Ibu Ilma Rahmawati SPD dan Ibu sebagai penyampainya dalam video ini, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dimudahkan dalam pembelajaran ruang lingkup sains mata pelajaran ilmu alam. Nah, sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 di sana dikatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Di sini jelas bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan juga tanda-tanda alam itu sebagai tanda kebesaran Allah dan menjadi lahan berpikir bagi orang-orang yang berakal. Kita manusia adalah makhluk Allah yang berakal. Maka kita manusia diingatkan oleh Allah untuk bisa mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah tersebut. Dan tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semuanya ada hikmahnya, termasuk virus corona ini, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita diskusikan sebelumnya, ya. Berikutnya, apa sih ruang lingkup sains? Berdasarkan objek kajiannya, sains itu dibagi beberapa objek kajian, yaitu biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Biologi ini dari mulai tadi sistem kehidupan, dari mulai sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, ya. Kemudian dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Ukuran renik itu dari mulai virus, ya. Virus kita pelajari dalam biologi. Kemudian juga bakteri atau monera, juga protista, nanti kita bahas satu persatu, ya. Protista, fungi atau jamur, animalia, hewan, dan juga plantae atau tumbuhan. Dari mulai lingkungan ekosistem, ya, populasi, komunitas, ekosistem, sampai dengan biosfer, itu kita bahas dalam biologi. Untuk fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian juga kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat, atom, molekul, terbentuk dari apakah garam, itu juga bahasan dari kimia. Air itu sebenarnya apa sih? Itu bahasan dari kimia. Termasuk dalam tubuh kita juga tersusun banyak kimia. Protein itu senyawa kimia. Karbohidrat kita tidak bisa makan kalau tidak makan, tidak dikatakan makan katanya kalau tidak makan karbohidrat. Apa itu? Nasi. Nasi susunannya adalah terkandung karbohidrat, itu juga kimia, ya. Ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Ada yang mengelompokkan ilmu bumi ini masuk ke dalam fisika, ilmu bumi dan antariksa masuk ke dalam fisika. Ada juga yang memisahkan bahasan ilmu bumi dan antariksa. Lanjut, hakikat sains. Apa sih hakikat sains? Hakikat sains adalah suatu proses berupa cara kerja berpikir memecahkan masalah. Sains itu merupakan suatu proses cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah. Dan dalam proses tersebut dilakukan aplikasi pengetahuan di sana. Jadi bukan hanya sekedar kerja, bukan hanya sekedar berpikir, tapi di sana ada pengetahuan yang diaplikasikan dalam kita melaksanakan kerja kita, dalam kita melaksanakan berpikir kita. Yang tujuannya apa? Untuk memecahkan masalah. Sehingga kemudian apa? Dihasilkanlah satu produk atau hasil yang bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya apa? Misalnya, nih gelap misalnya, ya. Seorang peneliti itu akan berpikir gimana caranya biar nggak gelap.
Kalau terjadi kegelapan misalnya, tidak ada listrik, tidak ada lampu, gimana caranya nih biar tidak gelap gitu. Sehingga kemudian ada beberapa peneliti atau beberapa orang yang pemikir, mereka akan berpikir caranya gimana biar tidak terang, biar terang tanpa menggunakan lampu misalnya, karena listrik di sana belum ada. Misalnya ada yang menggunakan air diisi dengan, pernah lihat mungkin ya, air diisi dengan zat tertentu sehingga ketika malam hari dia akan terang atau menyala seperti itu. Itu alternatif karena di sana tidak ada listrik katanya. Gimana caranya biar nggak ada listrik tapi terang itu tanpa menggunakan lilin misalnya ya. Itu cara berpikir di sana diaplikasikan pengetahuan di sana. Jadi bukan hanya proses berpikir asal atau proses bekerja asal, tapi mengaplikasikan pengetahuan yang sudah diperoleh. Makanya di sini kita belajar, kalian belajar merupakan salah satu cara kita untuk mendapatkan pengetahuan. Sehingga pengetahuan itu dapat kita gunakan untuk kita bekerja, untuk kita berpikir, dan untuk kita memecahkan masalah. Ciri sains apa sih? Sains itu harus dapat diuji kebenarannya, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi, ketika sains itu menghasilkan suatu produk atau sebuah pemikiran, maka pemikiran itu atau produk itu harus dapat diuji kebenarannya. Ya, teorinya itu harus dapat diuji kebenarannya, dan sifatnya adalah universal atau berlaku untuk umum. Dan juga tentatif. Apa itu tentatif? Dapat berubah-ubah. Tidak ada teori sains yang hukumnya adalah kekal mutlak. Ya, dia dapat tumbang oleh teori berdasarkan fakta yang baru. Contohnya, dulu ada teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Ya, tapi berdasarkan pengetahuan para saintis berikutnya, penelitian para saintis berikutnya, diketahui bahwa ternyata tidak. Manusia bukan berasal dari kera. Maka teori tersebut tumbang. Ya, teori yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera itu tumbang karena ada berbagai penelitian baru yang dilakukan oleh para peneliti berikutnya atau setelahnya. Ya, itu diantara contohnya bersifat tentatif atau berubah. Nah, dalam melaksanakan kerja sains atau kerja ilmiah untuk menghasilkan sebuah solusi terhadap masalah, nah yang diperlukan itu adalah tahapan metode ilmiah. Metode ilmiah ini tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Setiap teori atau permasalahan sains harus diselesaikan atau dipecahkan dengan metode ilmiah. Kenapa? Agar terukur, jelas, nggak ngasal, gitu ya. Tidak tanpa arah, tapi terarah. Apa sih tujuannya? Apa sih masalahnya? Dan gimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, apa tahapan metode ilmiah? Yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Misalnya, kita nih di lingkungan sekitar kalian itu pasti banyak masalah, cuman kaliannya aja nggak ngeh ya. Misalnya, nih apalagi di daerah pabrik ya. Mungkin kalian tahu bahwa di sana pabrik batu, misalnya di daerah Jatiwangi ada pabrik batu. Kalian lihat bahwa di sana itu bukan sungai, selokannya itu karena adanya pabrik batu, selokannya itu menjadi berwarna keruh. Itu masalah nggak menurut kalian? Kalau misalnya selokan itu kemudian digunakan untuk mengairi sawah, kemudian untuk kemudian nanti larinya ke sungai, dan sungai itu dijadikan sebagai sumber air minum bagi masyarakat sekitar, apakah akan berpengaruh? Nah, itu adalah merumuskan masalah. Atau misalnya nih, merumuskan masalah lagi. Ini di rumah kalian itu misalnya sering terjadi banjir misalnya ya, sering terjadi banjir. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Misalnya apakah terjadinya proses pembuangan sampah sembarangan, misalnya di sungai, karena daerah kalian dekat dengan sungai dan sungainya itu penuh dengan sampah misalnya. Itu merumuskan masalah, berarti bagaimana caranya agar sungai itu bersih. Ya, karena sungai itu bisa dikatakan sebagai
banyaknya sampah di sungai itu menjadi masalah yang akan mengakibatkan banjir. Itu merumuskan masalah. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu maksudnya gimana? Misalnya kita mengumpulkan data nih, apa yang harus teori-teori apa yang bisa mendukung pemikiran kita? Tadi pemikiran kita kan bahwa banjir terjadi karena banyaknya sampah yang ada di sungai. Ya, banyaknya sampah yang ada di sungai. Sehingga kita berupaya untuk mengumpulkan data. Benar nggak sih masyarakat sekitar kita itu membuang sampah di sungai? Kalian bisa amati, oh tiap pagi ternyata setiap rumah membuang sampah di sungai. Misalnya ya, sekali buang sampah itu 2 plastik besar. Misalnya, oh bener, ternyata memang nih kayaknya sungainya jadi penuh dengan sampah sehingga mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai dan mengakibatkan terjadinya banjir. Itu hipotesis kita. Apa hipotesis itu? Adalah perdugaan sementara. Jadi hipotesis kita itu apa tadi? Bahwa ternyata sampah itu mengakibatkan tersumbatnya aliran sungai sehingga mengakibatkan banjir. Itu hipotesis pertama kita. Kemudian apa? Benar nggak hipotesis kita? Nah, kita harus melakukan eksperimen. Apa contoh eksperimennya? Misalnya, nih yang pertama tadi ya, kita mendata benar nih. Setiap rumah itu ada berapa rumah di lingkungan kita, ya. Ada berapa rumah di lingkungan kita. Kemudian mereka membuang sampah setiap harinya rata-rata berapa plastik misalnya ya. Nah, kemudian kita rata-rata nih misalnya di dalam sungai itu ternyata ada 100 kantong plastik besar yang setiap harinya dibuang ke sungai. Nah, otomatis kira-kira berapa bobot sampah yang ada di sungai tersebut setiap harinya? Setiap harinya, ya. Dan kita cek and rechecknya gimana? Kita lihat ke hulu sungai, ya. Ke hulu sungainya gimana? Ke hilir sungainya gimana? Benarkah banyak tumpukan sampah di sana? Ya, kalian foto tumpukan sampahnya. Kalian lihat jenis sampahnya apa saja. Nah, itu bisa menjadi bukti. Kalian melakukan eksperimen, ternyata benar nih sampah yang dibuang sekian setiap harinya dan ternyata kemudian menumpuk di sungai. Seperti apa tumpukannya di sungai itu? Nah, itu melakukan eksperimen sehingga kalian bisa membuktikan, oh ternyata benar, hipotesis saya benar, seperti itu. Dan kemudian menarik kesimpulan tadi, ya, menarik kesimpulan bahwa oh, ternyata benar memang hipotesis saya itu bahwa banjir disebabkan karena sampah menumpuk di sungai. Itu, ya. Itu diantaranya metode ilmiah. Jadi yang pertama apa yang kalian lakukan? Mencari masalah, ya. Yang pertama kalian lakukan adalah mencari masalah. Yang sederhana aja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalnya apa ya yang sederhana ya di lingkungan kalian ya. Misalnya udara, ya. Udara di luar itu panas, tapi ketika kalian masuk ke rumah itu dingin. Wah, kenapa ya? Kok bisa ya? Padahal udara dalam rumah itu panas banget, tapi ketika masuk ke rumah, dingin. Kok bisa? Ada apa? Kenapa sih bisa udara di dalam rumah itu lebih dingin dibandingkan udara di luar rumah misalnya? Ya, itu masalah juga kalian temukan. Kemudian apalagi misalnya masalahnya tentang biologi misalnya ya. Kenapa di rumah itu misalnya ketika banyak tumpukan baju akan banyak nyamuk misalnya ya. Ketika banyak tumpukan baju, kenapa bisa banyak nyamuk misalnya? Kenapa sih banyak nyamuk misalnya? Kira-kira kalian lihat, oh ternyata di sana banyak tumpukan baju, atau misalnya di sana banyak genangan air dan sebagainya ya. Ternyata awalnya pemikirannya apa masalahnya? Kenapa sih banyak nyamuk gitu ya? Kenapa sih banyak nyamuk gitu ya? Atau berikutnya misalnya masalahnya apa ya? Masalahnya misalnya kalian itu tinggal di dekat sungai, tapi kenapa ya banyak orang-orang di tetangga di sekitar rumah kalian itu minumnya bukan dari air sungai, tapi dari air isi ulang misalnya. Emang kenapa air sungainya ya? Nah, itu juga merumuskan masalah ya. Jadi kalian banyak sekali hal yang bisa kalian dapatkan dari lingkungan sekitar kalian mengenai
masalah tentang sains. Nah, itu tugas ibu tuh diantaranya ya. Apa? Tugasnya adalah mencari dan membuat karya ilmiah sederhana. Maksudnya di sini adalah kalian cari dulu deh masalah di lingkungan sekitar kalian yang berhubungan dengan sains ya. Kemudian kalian bisa cari atau download karya ilmiah sains, kemudian telah dan buat karya tulis ilmiah sederhana sesuai langkah-langkah metode ilmiah. Atau kalian yang keduanya adalah bisa mencari masalah nih sekitar lingkungan kalian, mencari masalah, kemudian kalian tentukan dulu deh, kalian pikir-pikir dulu nih kira-kira kenapa sih bisa terjadi masalah tersebut ya. Kalian cari data kenapa bisa terjadi masalah tersebut, kalian cari data tuh. Kemudian kalian buat hipotesis kalian atau praduga. Praduga itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara kalian kenapa hal itu bisa terjadi? Dugaan sementara nih berarti belum dicek and recheck. Ya, baru dugaan sementara aja. Ya, baru kemudian setelah kalian punya dugaan sementara, kalian cek and recheck. Gimana cara cek and rechecknya? Bisa kalian lakukan penelitian atau bisa kalian baca-baca buku, ya baca-baca dari artikel dari internet, baca-baca Google search ya, di Google, artikel-artikel di Google, kalian baca-baca. Nah, sehingga kemudian kalian menarik kesimpulan, oh, hipotesis saya atau praduga saya atau dugaan sementara saya kayaknya salah deh. Yang bener ini nih, misalnya kalau kurang tepat, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Atau biasanya, oh bener, ternyata dugaan saya bener begini-begini. Berdasarkan seri apa yang saya baca, ternyata bener loh dugaan saya. Nah, itu bisa juga ya. Kalau kalian kurang tepat dugaannya, bukan berarti kalian gagal. Tapi itu adalah temuan baru kalian, ya. Itu adalah proses berpikir ilmiah. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya, ya. Proses berpikir ilmiah. Jika ada yang tanyakan atau jika ada yang kurang dipahami, maka kita akan diskusikan pada pertemuan Zoom atau pertemuan tatap muka kita nanti secara virtual maupun secara langsung ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan mudah-mudahan itu bisa membuat tumbuhnya cara berpikir ilmiah dalam diri kalian ya. Thanks for attention. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.